berpangkat jenderal sampai saat ini. Itu kan nggak sembarangan. Kemudian kita lihat dari pengalamannya, terakhir dia adalah Menteri Pertahanan. Dan dia adalah seorang, politikus dengan membangun suatu partai besar seperti Gerindra. Dan pernah beliau ini menjadi seorang pengusaha yang sukses. Pertama-tama sekali setelah keluar daripada jabatannya, beliau ini adalah menjadi pengusaha yang pertama-tama itu dengan Pak Hasim Joyo Hadikusumo, membangun satu korporasi yang besar. Setelah sukseslah dia masuk ke politik. Jadi setelah mempunyai duit yang mumpuni, dia membuka partai politik dan sampai sekarang menjadi partai yang di papan atas di Indonesia. Dari situ kita lihat bahwa keinginan beliau untuk membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan untuk rakyat itu benar adanya dengan pidato politiknya yang tadi itu. Semua kita sama-sama menyaksikan bahwa ada tadi satu kalimat yang perlu saya tekankan di sini. Masih ada masyarakat kita, rakyat kita sudah umur 70 tahun masih menarik beca. Nah, dia mencoba supaya ini jangan terjadi lagi dan juga meningkatkannya. Jadi hopeful saya, semua masyarakat Indonesia, bagaimana meningkatkan daya saing kita itu sesuai dengan daya saing negara-negara yang setelah maju di tingkat global. Inilah hal-hal yang perlu kita kerjakan semuanya, dan agar menteri-menteri yang diangkat oleh beliau dan seluruh pemangku kepentingan di Republik ini fokus terhadap apa yang diarahkan dalam pidato politik dan visi misi Pak Prabowo. Itulah harapan kita. Makanya saya tadi happy karena dengan bagaimana Pak Prabowo bisa menjadi presiden kita dengan pendidikan yang bagus, bibit yang bagus, pengalaman yang bagus, dan juga merakyat. Hopeful kita bagaimana Indonesia maju, pintar, sehat, dan sejahtera. Kalau dilihat dari skornya Pak Nurdin, antara happy dan hopeful menjadikan sebuah optimisme yang tinggi. Kalau skornya 0 sampai 100, berapa skor optimis Bapak? Kalau saya bisa menyatakan ya, di atas 90. Di atas 90. Kenapa? Sumber daya kita itu sangat melimpah. Ya, apakah sumber daya pertaniannya, apakah tambangnya, apakah manusianya, di laut, di darat, di udara, kita mempunyai semuanya. Nah sekarang, bagaimana kita mengelola daripada sumber daya itu? Kita butuhkan seorang leader yang bagus. Leader yang telah berpengalaman dan leader yang berani, tegas, dan mempunyai suatu keinginan membangun bangsa. Ini yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Jadi ini makanya saya katakan seperti itu. Dan beliau menyatakan tadi, kekayaan alam kita itu jangan diambil murah oleh orang luar. Harus kita yang mengelola. Dia menyebutkan bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam 3-4 tahun mendatang. Jadi artinya kalau ini terjadi, bangsa Indonesia ini akan kaya dan makmur. Ya, itu alasan saya. Kemudian beliau menekankan juga dalam pidatonya, dia tidak akan mentolerir orang korupsi. Nah, mari sama-sama semuanya mengajak semua komponen bangsa, bersama-sama kita membangun bangsa. Nah, ini hopeful kita itu dengan sumber daya kita, apakah sumber daya manusia, apakah sumber daya alam, di mana-mana. Kalau ini dikelola dengan baik dan seperti apa yang dipidatokan daripada beliau, Pak Prabowo tadi, ini akan terjadi suatu kemajuan yang luar biasa untuk bangsa dan negara kita ini. Baik. Pak Nurdin, tadi kan kita sama-sama mendengarkan sama seperti Pak Nurdin ya. Mungkin semangat kita menjadi, kita berharap
tadi sepertinya semangatnya Pak Prabowo tuh menular kepada bukan saja yang menyaksikan di gedung MPR, tetapi semua mungkin yang menyaksikan dari rumah melalui layar kaca juga mungkin kita menjadi berharap. Ada janji swasembada pangan, ada janji swasembada energi, tadi dikatakan 4-5 tahun. Tapi realistisnya, Bapak dari kacamata pengusaha, dengan model yang kita miliki saat ini, model sumber daya alam, sumber daya manusia, apa catatan Pak Nurdin, mengapa kita sampai hari ini belum juga mencapai swasembada pangan dan swasembada energi? Itu pertanyaan yang sangat bagus itu, Bu Tasya ya. Pertama, untuk mendapatkan suatu produk dan jasa yang berdaya saing di luar negeri, ada 5 kategorinya, kriterianya. Harus the best price, the best quality, the best innovation, the best delivery, and trust. Untuk mendapatkan ini, produk-produk yang kita bangun itu haruslah berdaya saing internasional. Daya saing internasional itu dipengaruhi oleh sumber daya yang kita miliki, apakah sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian lingkungan bisnisnya, lingkungan usaha. Lingkungan usaha itu apa? Yaitu adalah yang pertama adalah law enforcement-nya. Artinya, seluruh peraturan undang-undang itu adalah harus menjadi panglima. Yang kedua adalah bagaimana daya saing daripada kosok money kita. Dalam hal ini bunga kredit ya, apakah kita lebih tinggi dengan negara lain? Yang ketiga adalah bagaimana pemasok daripada barang-barang yang untuk kita pakai itu harus kita produksi di dalam negeri. Jadi artinya industri manufaktur itu juga harus di Indonesia. Jadi kalau lingkungan yang bagus, infrastruktur yang bagus, dan juga sumber daya manusia yang bagus dengan resources yang kita miliki di tambang, pertanian, sawit, padi dan lain sebagainya, ini akan menyuburkan daya saing yang akan kita miliki. Di Indonesia ini apapun bisa tumbuh. Jadi kalau sumber daya kita ini dikelola secara profesional dengan lingkungan yang bagus, birokrasi yang mendukung dan tidak berbelit tanpa adanya korupsi, apa enggak luar biasa kemajuannya. Jadi modalnya sebenarnya sudah ada, sekarang tinggal komit terhadap penegakan hukumnya, minimalkan korupsinya, begitu ya Pak Nurdin? Ya, meminimalkan korupsinya, membangun infrastruktur ke sentra-sentra produksi. Tadi kan disebutkan, bagaimana kita membangun ketahanan pangan. Artinya beras, jagung, dan lain sebagainya, tidak akan diimpor lagi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi. Jadi kalau lingkungan untuk mendukung itu terjadi, harus pemerintah melakukan apa, kan itu. Yang tadi itu adalah kosong money untuk bisa membangun itu, mendevelop itu harus lebih rendah dan berdaya saing dengan negara-negara lain supaya harga kita lebih mudah sehingga berdaya saing di tingkat global. Yang kedua, law enforcement. Jangan nanti persoalan-persoalan penyerebutan tanah, kemudian yang mengganggu, preman, korupsi dan segala macam. Jadi law enforcement itu, penegakan hukum itu menjadi panglima di Republik kita ini. Apabila itu terjadi, semua masyarakat Indonesia semakin sayang kepada pemerintahannya. Kenapa sayang? Karena sudah memperoleh added value yang bagus di dalam kehidupannya. Kira-kira begitu, Bu Tasya. Kalau kita bicara 100 tahun kinerja pemerintahan yang baru nanti sebagai 100 hari. Maaf. 100 tahun terlalu lama. 100 tahun kita sudah nggak ada lagi. Jadi apa stressing point yang harus dipacu oleh pemerintahan baru nanti menurut Pak Nurdin sebagai pengusaha, tapi jawabannya nanti Pak ditunda dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Special Report pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Ya, kembali di Special Report pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan di studio kita masih bersama Dr. Nurdin Tambubolon, Presiden Komisaris NT Corporation. Pak Nurdin, 100 hari kerja pemerintahan ke depan ini tentunya kita sudah berharap bahwa hari ini adalah hari terakhir honeymoon mereka ya Pak, tidak lagi bersantai-santai tapi harus langsung kerja. Nah, 100 hari apa yang Anda kritisi dalam hal ini, apa stressing point-nya sebagai pengusaha, terutama apakah terkait dengan pajak, hilirisasi, karena itu selalu yang didengungkan oleh Presiden. Jadi 100 hari itu bukanlah waktu yang panjang, Ibu Nastiti ya. Yang saya lihat, program 100 hari ini masih memulai mereka merencanakan apa yang direncanakan. Tidak mudah loh. Karena Prabowo ini kan sekarang di posisi yang kondisi yang tidak kurang nyaman lah di dalam kondisi ekonomi kita. Di samping daripada kondisi ekonomi dunia yang masih melambat. Dan beban-beban kita ini kan cukup besar. Sehingga program beliau ini, program pemerintah ini harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih menghambat. Pertama, beliau ini kan sekarang membuat daripada kementerian itu cukup besar. Ya. Jadi berarti mensinergikan sesama mereka untuk menuju daripada visi misi Presiden itu seperti yang saya katakan tadi itu bukanlah persoalan yang mudah. Karena ada penambahan kementerian dan juga pemerintahannya yang gemuk. Tentunya mempunyai biaya yang besar. Jadi harus mendatangkan daripada pendapatan negara yang meningkat dari sebelum-sebelumnya. Pendapatan negara itu adalah hanya dua sumbernya. Pertama, APBN itu datangnya dari pajak. Itu sekitar 75-85% itu adalah dari pajak. Sisanya adalah pendapatan negara bukan pajak. Nah, berarti harus mereka meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan tentunya harus meningkatkan daripada korporasi-korporasi atau dunia-dunia usaha yang menjual barang dan jasa. Apakah itu di dalam negeri ataukah itu ekspor. Jadi mereka harus fokus menyusun strategi di tiap kementerian secara sinergi. Sinergi itu artinya berkomunikasi, ya, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menuju program pemerintah di dalam pendapatan income dalam menutupi biaya-biaya APBN. Termasuklah itu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan luar. Jadi fokus mereka harus ke sana. Ya. Harus melihat apa yang harus dilakukan, meningkatkan pendapatan melalui pajak, tetapi mereka jangan memeras dari para pengusaha-pengusaha, ini malah nanti mereka mati. Memeras gimana caranya, Pak? Memeras itu artinya gini, berburu di kebun binatang. Berburu di kebun binatang. Sendiri ya? Di kebun sendiri. Iya. Jadi berburulah di hutan yang banyak binatangnya, yang selama ini belum terpegang. Sedangkan yang di kebun binatang itu kan harus dibiayai supaya bisa dilihat orang datang ke situ, membayar dan meningkatkan daripada pendapatan. Sedangkan yang di luar itu kan perlu diburu supaya itu bisa menjadi uang. Artinya di situ pemerintah harus membuat sentra-sentra produksi baru. Apa itu? Hilirisasi yang sudah terjadi ditingkatkan. Kemudian manufaktur harus dibangun untuk bisa meningkatkan dari pendapatan. Pariwisata juga dioptimalkan. Perikanan, agroindustri, seperti yang tadi itu, program 100 hari itu harus mereka lakukan itu sebagai suatu yang perlu disinergikan, tidak ada yang ego sektoral. Ya. Selama ini kan banyak kementerian kita itu bekerja sendiri. Jadi tidak terkomunikasikan, tidak berkoordinasi, tidak kolaborasi dengan kementerian lain untuk mengoptimalkan dari suatu produksi yang bisa meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan
lain-lain itu. Iya. Inilah harusnya mereka. Jadi fokus mereka 100 hari itu sinerginya gimana. Dan mereka sudah fokus kepada goalnya. Goal kita adalah harus mendapatkan uang sebanyak ini untuk menutupi biaya seperti ini. Baik. Artinya di situ apa? Sekarang kan ada beban-beban tambahan. Makan siang gratis, Iya, baru saya dan lain sebagainya. 3.000 rumah. Iya, 3 juta rumah, 3 per juta rumah tahun. per tahun Makan akan gizi dibangun. gratis. Nah, apabila tidak disertai dengan pendapatan negara, ini nanti akan dibiayai oleh apa? Iya. Ya mungkin utang. Ya. Tapi kan pemimpin yang baik bukan berarti tidak bisa berutang, tetapi usahakan dulu dengan usaha kita sendiri, baru kalau untuk menambah atau melengkapi daripada kebutuhan investasi, tidak salah berutang. Ya. Tetapi harus yang pertama, usaha kita dulu. Itu loh. Baik, menurut Pak Nurdin, dengan kan kontradiksi ya, di satu sisi kita harus meningkatkan pendapatan negara, di sisi lain sebenarnya Prabowo Gibran itu punya janji kampanye untuk makan siang, makan bergizi Betul. gratis dan rumah. Menurut Pak Nurdin, realistisnya apakah janji-janji kampanye itu harus dilaksanakan sesegera mungkin atau seperti apa nanti kira-kira Pak Nurdin? Kalau saya menyatakan ya, sudah benar Pak Prabowo membuat suatu rencana membangun perumahan itu dan juga gizi gratis. Tetapi itu dieksekusi mungkin sesuai dengan kemampuan daripada negara secara bertahap. Ya. Karena kalau dipaksakan, misalnya sekarang atau katakanlah Januari nanti, itu mungkin masih belum mumpuni keuangan negara. Jadi beban ya Pak? Ya? Jadi beban. Atau bisa juga dilakukan, tapi volumenya yang kecil dulu. Apakah daripada ibu-ibu stunting dulu, baru kepada anak-anak, baru kepada orang dewasa, ya kan? Jadi itu dibuat secara bertahap. Nah, setelah itu nanti setelah berkembangnya usaha-usaha yang sudah dirintis dan dimulai dan yang sudah ada dari Jokowi Maruf dulu, itu keberlanjutannya, ada peningkatan. Barulah nanti itu dimaksimalkan secara keseluruhan. Saya kira di dalam 1 tahun ini kan masih masa orientasi. Sehingga para menteri yang diangkat oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo dan Gibran, harus membuat target dan fokus untuk peningkatan daripada pendapatan negara tanpa mengorbankan daripada para pengusaha pembayar pajak dan membangun sentra-sentra ekonomi baru supaya bisa swasembada pangan itu. Karena yang penting sebenarnya Presiden baru, harapan baru. Kita lanjutkan dialog, kita masih bersama Dr. Nurdin Tambubolon, Presiden Komisaris Anticorp. Pak Nurdin, sebagai pengusaha, apa yang bisa dilakukan oleh para pengusaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius, Pak, digadang-gadang 8%? ya, memang daya saing suatu bangsa itu adalah merupakan daya saing suatu produk yang berdaya saing di pasar global. Jadi produk-produk kita lah yang berdaya saing, produk barang dan jasa. Jadi apapun katanya, pemerintahan apapun harus memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia.
dibutuhkan oleh masyarakat internasional maupun nasional. Jadi itu bisa dibangun berdasarkan kemampuan pengusaha, apakah itu pengusaha BUMN, BUMD, apakah swasta dan korporasi-korporasi lain yang bekerja sama dengan dunia internasional, itu bisa saja. Bekerja sama dengan siapapun selama added value-nya ada di dalam negeri, itu tidak masalah, dan kemudian transfer of teknologinya itu akan kita kuasai at the end. Jadi begini, pengusaha kita itu harus didukung oleh pemerintah dengan iklim usaha yang benar. Peraturannya, seperti yang saya katakan tadi, hukumnya harus menjadi panglima. Jadi hukum itu, law enforcement, penegakan hukum. Dan juga pengaturan daripada birokrasi yang tidak mempersulit dan bisa dibuat sependek mungkin semua birokrasinya. Kemudian pengusaha harus jujur. Dia harus jujur melaporkan daripada hasil usahanya supaya dia membayar pajak yang benar. Karena pajak itu dibutuhkan oleh setiap insan daripada masyarakat kita melalui pemerintah untuk membangun daripada sentra-sentra produksi, pendidikan untuk membiayai negara. Jadi kalau pengusaha itu dia mempunyai untung, kita harapkan menanamkan modalnya juga di Indonesia. Tetap di dalam negeri. Dia membangun seperti apa yang diharapkan daripada Pak Prabowo tadi untuk swasembada pangan. Mandiri di dalam energi, mandiri dalam pangan. Dan juga kita tidak mengimpor lagi barang-barang pangan kita. Dan pengusaha-pengusaha itu bukanlah hanya yang di besar. Seluruh pengusaha kecil pun, startup pun ikut membangun seluruh bersama-sama bangsa. Itu yang diajak oleh Pak Prabowo tadi, Presiden kita. Artinya investasinya ya Pak? Demi investasinya. Jadi pemerintah harus menyiapkan daripada sumber-sumber dana dan produksi-produksi lokasi-lokasi kerja atau one product di one place ya, sesuai dengan sumber daya yang ada di tempat itu. Pengusaha harus membangun daripada organisasi atau manajemen perusahaannya bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung swasembada pangan itu. Dan juga menerima atau menambah tenaga kerja untuk menyerap daripada pengangguran dan orang-orang yang akan tumbuh menjadi pekerja. Karena pekerja itu kan lebih banyak di sektor swasta, bukan di sektor pemerintah. Mungkin 90% pekerja itu adalah di sektor swasta. Apabila mulai dari startup sampai dengan perusahaan-perusahaan besar secara jujur membangun daripada bangsa Indonesia melalui daripada produk-produk yang dihasilkan barang dan jasa, dan semua aset-aset itu dikembalikan lagi untuk memutar ekonomi nasional, semuanya akan bergerak. Kalau semua pergerakan ekonomi, pergerakan uang, dan pergerakan barang dan jasa, connectivity antar pulau itu terbangun, semua akan hidup. Laut bisa kita eksploitasi daripada sumber daya ikan dan lain sebagainya, baik mining yang ada di sana, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang bersinergi. Janganlah bangsa yang berkonflik, yang selalu berbicara bagaimana yang sektarian dan adanya provokator-provokator itu bisa menghambat. Mari kita ajak seluruh, apakah itu para politisi, apakah organisasi massa, apakah itu pengusaha kecil sampai yang besar, menunjukkan kejujuran kita di dalam bersama-sama membangun bangsa Indonesia, bersinergi membuat yang terbaik, dan pengusaha harus jujur untuk tetap membayar pajak dan jangan sampai memanipulasi. Pemerintah jangan pula mengkorupsikan daripada hasil-hasil yang telah dikumpulkan daripada bersusah payah daripada masyarakat dan pengusaha.
Itu. Ini harus, Saya kira itu harus di situ. bersamaan berarti ya Pak Nurdin. Harus Jadi bersamaan. dari pemerintahnya harus mendukung pengusaha, pengusaha juga harus jujur, itu harus mulai bersamaan. Bersamaan. Oke. Pemerintah harus membangun infrastruktur ke sentra-sentra ekonomi baru. Ke tempat-tempat dunia usaha, sumber daya yang ada itu harus dibangun di situ. Janganlah membangun infrastruktur yang tidak menumbuhkan daripada ekonomi baru. Baik. Artinya di situ investasi yang diutamakan adalah untuk membangun sentra-sentra ekonomi baru atau produk-produk barang dan jasa yang baru untuk menambah yang sudah ada. Oke. Baik. Itu. Pak Nurdin, ini pertanyaan terakhir. Jadi kalau mungkin bisa kasih masukan ke pemerintah dari kacamata pengusaha yang harus jadi prioritas dan realistis dicapai dalam 100 hari, apa saja kira-kira Pak Nurdin? Yang realistis itu adalah pertama itu adalah pangan ya, yaitu pertanian. Jadi itu harus segera dimulai dan sudah ada sebenarnya, bukan dimulai lagi, diperkuat, ditambah programnya itu di semua daerah secara paralel. Itu yang pertama. Artinya mulai dari Aceh sampai Papua Ya. itu harus digerakkan. Kemudian industri hilirisasi itu jangan lagi kita mengekspor daripada bahan baku atau barang setengah jadi. Ya. Kita mempunyai banyak ya, seperti batu bara, Harus diolah di sini dulu ya Pak? diolah di sini, nikel dan lain-lain. Jadi hilirisasi ini juga harus menjadi milik kita. Ya. Jangan terlalu aset-aset kita itu Pasrah saja begitu ya Pak? harus dimiliki oleh asing tanpa kita berusaha mengambil dan berusaha kita bisa mampu melakukan itu. Kemudian pertanian, misalnya CPO. Jangan lagi kita menjual CPO ke luar negeri. Kita produksi, apakah biosolar, apakah menjadi produk turunan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kita menciptakan daripada lapangan-lapangan kerja baru untuk para startup kita yang ada sekarang. Digital itu harus dikembangkan. Sekarang itu generasi industri 4G, 5G, metaverse, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masih tetap tradisional, tidak akan pernah kita menjadi satu negara yang maju sejajar negara-negara lain. Karena digitalisasi itu sudah mengambil peran minimum 70% pekerjaan itu sudah diambil oleh digital atau sistem itu. Ada artificial intelligence di sini, ada Internet of Things, segala macam. Itulah yang membuat negara-negara maju itu over the top itu mendapatkan, kita ini jadi pasarnya. Ya. Pasarnya kita itu sekarang pasar Google, pasar semuanya itu termasuk Starlink. Nah, bagaimana kita berusaha mengambil peran secara nasional, kita bisa melakukan itu. Digital itu, artificial intelligence. Hanya negara-negara yang menguasai teknologi digital, artificial intelligence, yang bisa berdaya saing di tingkat internasional. Itu udah pasti. Oke. Artinya Jadi Indonesia harus masuk di situ. Artinya jangan melawan arus ya Pak? Jangan melawan arus. Itu dia. Baik. Pak Nurdin, terima kasih sudah berbagi harapan, berbagi pandangan. Kita juga turut optimis. 90, skornya 90 tadi untuk pemerintah baru ke depan. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Nurdin. Terima kasih. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo Gibran menjadi sesuatu yang bisa membangun bangsa dan negara kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, walaupun kondisinya sangat berat ya sekarang, karena kondisi geopolitik dunia juga masih seperti ini, kita bergejolak, dan di dalam negeri pun kita banyak yang perlu dibenahi, dan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi kita percaya dengan kerja keras, sinergi, sama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia bersatu, mau sakit dulu, ya sekarang bersakit-sakit dan berenang-berenang
berenang-renang ke tepian, Iya. sakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian nantinya Iya. Indonesia. Itu tadi di pidato terakhirnya Pak Prabowo juga disebut, hilangkan dendam, hilangkan kebencian, bangun gotong royong. Gotong royong Iya. Iya. dan saling mengasihi dan saling menjaga negara ini, jangan sampai ada provokator-provokator Ya. yang mengganggu jalannya peningkatan pertumbuhan ekonomi kita demi kesejahteraan Baik. menuju Indonesia maju, sehat dan sejahtera itu. Baik, Tujuan terima kita kasih. semua di situ. Terima kasih sekali lagi Pak Nurdin untuk waktunya bersama kami di Special Report. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama Special Report, kami masih akan kembali usai jeda. Aduh.